Jadi teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh dari Mak Febri tadi. Saya akan membahas tentang bagaimana kondisi Islam setelah negeri Syam berhasil ditaklukkan. Jadi teman-teman, setelah negeri Syam berhasil ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi Islam di sana benar-benar berkembang pesat karena Syam ini juga luas, termasuk Palestina, Baitul Maqdis sampai ke Damaskus. Kemudian semua wilayah itu masuk dalam kekuasaan Islam dan keadaan jadi lebih stabil serta teratur. Nah, yang paling menarik adalah penaklukan Syam bukan hanya sekedar perang rebut wilayah, akan tetapi sebenarnya bagian dari dakwah Islam. Jadi penduduk sana tuh nggak langsung dipaksa masuk Islam seperti itu. Jadi mereka punya pilihan, kalau mau masuk Islam ya silahkan, kalau tetap dengan agamanya juga silahkan, asal bayar jizyah. Nah, jizyah itu semacam pajak khusus. Dengan aturan kayak gini, kehidupan sosial jadi lebih damai dan gak ada paksaan, dan semuanya bisa hidup berdampingan. Setelah itu, Khalifah Umar menunjukkan Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur Syam. Beliau ini pemimpin yang bijaksana dan tegas. Jadi pemerintahan makin teratur, keamanan terjaga, serta pembangunan berjalan dengan lancar. Bahkan Damaskus waktu itu jadi salah satu kota besar yang terkenal sebagai pusat perdagangan ilmu dan budaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah bersabda tentang keutamaan Syam. Beliau bilang seperti ini, beruntunglah Syam, seperti itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi memang wilayah ini itu sangat istimewa ya teman-teman, sangat istimewa sekali dalam sejarah Islam. Jadi intinya setelah penaklukan tersebut, Islam di Syam semakin maju karena dakwah makin luas dan Syam jadi pusat penting dalam perkembangan kekhalifahan Islam. Dan bisa dibilang dari sinilah peradaban Islam tumbuh makin kokoh dan berpengaruh ke berbagai belahan dunia. Kemudian yang kedua adalah pengaruh Syam dalam penyebaran peradaban Islam. Setelah negeri Syam atau Levant ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah ini juga menjadi salah satu pusat penting dalam perkembangan Islam. Jadi Syam juga punya posisi strategis, dan bukan hanya secara geografi tetapi juga secara spiritual dan budaya. Pertama, dari sisi geografis. Nah, Syam juga berada di persimpangan tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Dan posisi ini menjadikannya jalur perdagangan internasional dan pertemuan banyak bangsa. Jadi melalui jalur ini, dakwah Islam, ilmu pengetahuan, serta budaya Islam bisa menyebar dengan lebih cepat ke berbagai daerah. Kemudian yang kedua, dari sisi spiritual, Syam juga sejak lama menjadi tanah suci bagi agama Yahudi dan Kristiani, karena di sana terdapat tempat-tempat bersejarah seperti Baitul Maqdis. Setelah Islam datang, nilai kesucian itu tetap terjaga. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan Syam sebagai negeri yang penuh keberkahan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, beruntunglah Syam, apa yang dikatakan Nabi tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj salah satu adalah peristiwa penting dalam Islam, yaitu berlangsung di wilayah Syam, tepatnya di Masjidil Aqsa. Hal ini juga makin menegaskan kedudukan Syam dalam sejarah Islam. Kemudian yang keempat, pusat pemerintahan Islam. Setelah penaklukan, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam. Dari sinilah Syam berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Bahkan di kemudian hari menjadi pusat dinasti Umayyah dengan ibu kota di Damaskus. Kemudian yang kelima, penghubung budaya dan peradaban. Karena letaknya yang dekat dengan Bizantium atau Romawi Timur dan komunitas Yahudi, terjadi interaksi budaya dan ilmu pengetahuan.
Jadi Islam kemudian mengambil, menyaring, dan mengembangkan warisan peradaban tersebut, sehingga lahirlah kemajuan besar dalam bidang ilmu seni pemikiran. Jadi teman-teman, bisa disimpulkan Syam itu punya pengaruh besar dalam penyebaran peradaban Islam. Dari Syam, Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, akan tetapi juga sebagai peradaban dunia berpengaruh luas. Nah, mungkin teman-teman, uh, itu yang hanya bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf apabila kita dalam presentasi ini banyak salah kata atau mungkin salah dalam penyampaian. Kita juga masih banyak proses belajar di dalamnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kekurangan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.